Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai konsep seks dan gender dalam hubungan internasional. Sebelum lebih jauh membahas mengenai konsep seks dan gender, kita perlu mengidentifikasi yang mana yang menurut kalian masuk dalam kategorisasi gender dan kelamin. Gender dan kelamin seringkali dipertukarkan. Contohnya, lipstik dan memasak seringkali selalu dianggap sebagai hal yang merupakan bagian dari perempuan. Mengapa konsep tentang gender dan seks menjadi penting dalam hubungan internasional? Yang pertama, agar kita bisa mengeksplorasi cara-cara di mana pemahaman-pemahaman tentang konsep keduanya selama ini dibangun dan dipelihara baik secara lokal, nasional maupun global melalui lembaga-lembaga kekuasaan untuk mewujudkan gagasan-gagasan tersebut. Yang kedua, agar kita bisa menilai sejauh mana praktik-praktik dalam hubungan internasional selama ini telah berkontribusi terhadap pemahaman yang berbeda antara gender dan kelamin. Simone de Beauvoir 1949 pernah berkata, "One is not born but rather becomes a woman." Bahwa menjadi perempuan bukan saja sesuatu yang dibawa secara lahir, tapi juga sesuatu yang berkembang, bertumbuh, dan juga dipelajari. Oleh karena itu, ternyata seks atau kelamin dan gender adalah dua hal yang berbeda. Seks adalah karakteristik biologis yang mengacu kepada perbedaan reproduksi antara laki-laki dan perempuan yang dibawa secara alamiah dari lahir. Sedangkan gender adalah satu set karakteristik yang dibentuk dan didefinisikan secara budaya atau tradisi. Dengan kata lain, dikonstruksikan secara sosial, yang membedakan antara sifat maskulin dan sifat feminin yang bervariasi menurut waktu dan tempat di berbagai negara. Makna feminis dan maskulin tadi pada akhirnya memberi arti yang berbeda pada atribut, kesempatan, hubungan sosial yang dikonstruksikan dalam masyarakat. Nah, oleh karena itu gender lebih bersifat dinamis dan bisa berubah-ubah, dan pada akhirnya menentukan apa yang diharapkan, dibolehkan, serta dianggap penting bagi perempuan dan laki-laki di suatu masyarakat. Lebih jauh dalam hubungan internasional, perbedaan gender ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa ternyata gender secara sosial telah memainkan peran yang penting dan esensial dari ketidaksetaraan di berbagai negara dalam sejarah manusia. Nah, perbedaan antara perempuan dan laki-laki menurut konteks gender pada akhirnya memberi perbedaan dalam tanggung jawab, kegiatan, akses, dan juga kontrol terhadap sumber daya, serta juga kesempatan dalam pengambilan kebijakan yang dimiliki atau dapat diberikan kepada laki-laki dan perempuan. Pada akhirnya, atribut otonomi, kekuatan, dan rasionalitas dianggap adalah karakter maskulin, dan sifat feminin dianggap sebagai sifat yang ketergantungan, rentan, dan juga emosional. Laki-laki pada akhirnya diuntungkan karena dianggap sebagai pihak yang aktif, dan perempuan dianggap sebagai pihak yang pasif. Laki-laki adalah pemimpin, kepala rumah tangga, dan juga pencari nafkah. Sedangkan perempuan sayangnya dianggap sebagai tanggungan mereka dan butuh perlindungan. Pada akhirnya, hubungan internasional dan interaksi yang ada di dalamnya menjadi milik laki-laki yang penuh dengan sifat keberanian, kekuatan, dan juga ketangguhan. Implikasi dari perbedaan antara gender mengenai maskulinitas dan juga feminitas sepanjang sejarah pada akhirnya menempatkan laki-laki sebagai pihak yang paling dihargai dalam perilaku politik mereka, termasuk dalam politik internasional. Akibatnya, feminitas kurang dihargai dalam politik. Perempuan harus memiliki atribut maskulin dan masuk ke ranah yang didominasi oleh laki-laki untuk dianggap sepadan. Nah, hal ini menciptakan hierarki yang relasional dan tidak setara antara sifat maskulinitas dan juga nilai-nilai feminitas. Karena laki-laki dan nilai maskulinitasnya dianggap lebih kuat, maka mitos perlindungan seringkali dibebankan kepada mereka. Perempuan dalam perang dan konflik malah menjadi korban dan pihak-pihak yang perlu dilindungi. Karakteristik maskulinitas tentara dan diplomat sayangnya dalam beberapa dekade tahun terakhir
mendapatkan tantangan dengan makin banyaknya perempuan yang menjadi tentara dan diplomat. Hal ini menjadi pertanyaan karena dalam berbagai perang dan konflik yang menjadi ajang uji nyali dan keberanian yang selama ini menunjukkan karakteristik maskulin ternyata mampu melibatkan banyak perempuan. Nah, pada akhirnya mempelajari mengenai konsep seks dan gender dalam HI membantu kita untuk memahami lebih jauh mengenai bagaimana selama ini berbagai konflik dan perang terjadi disebabkan oleh konstruksi sosial di berbagai negara yang menyangkut dominasi sifat maskulinitas, di mana negara dan juga aktor lainnya mendukung dan mempraktikkan kebijakan yang berorientasi pada laki-laki dan identitas maskulin mereka. Demikian pembahasan kita kali ini dalam mata kuliah Gender, HI, dan Islam. Terima kasih dan sampai bertemu lagi dalam pembelajaran berikutnya.